bakal revive temennya seharusnya karena lu lihat di situ para pemain Olympus nahan, tapi RBR di situ seperti gak tersentuh dan enak banget nembakin para pemain Olympus. Dan mungkin juga BTR, lu lihat di situ Tayo udah ke knockdown. Dan ini dia ada kayak juga yang dan Ikam yang bakal mencoba untuk ini bingung banget karena ketiga tim ini masing-masingnya mencoba untuk mengeluarkan suara tembakan. Bener dan banget, ini bener dari banget. Ikamnya bakal mencoba masuk ke dalam zona. Bigetronnya dipulangkan di posisi ketiga. Tersisa dua tim. Olympus versus RBR. Kita lihat siapa yang bakal dapetin Buya. Dan ternyata RBR berhasil mendapatkan Buya dengan 13 kill di ronde kelima. Wow, what a play dari Red Bull Rebellions dipimpin langsung oleh sang coach Mr. Budin MS. Di sini Budin menjadi save the day bagi timnya. Join with me for Zenonic Kontra 12 top tier di Indonesia dan kita bakal masuk ke game kelimanya. Yes, dan ini dia arah pesawatnya yang menuju ke arah 4G. Tentunya udah ada tim-tim yang bakal langsung turun. Mengingat Brazilnya rame nih, ada Aura yang bakal ketemu sama Evos seharusnya menarik banget karena sekarang tempat turun The Prime itu cukup berbeda, tapi kita lihat di arah 4G-nya sendiri juga udah cukup ini ya, cukup rame. Yes, dan udah ada firing aja di posisi ujung di mana ada Lynx nih bos bakal berhadapan dengan tim Rebellion dan sudah terkena knockdown 2 orang. Tersisa Vince bakal mencoba untuk melawan menggunakan P90. Apakah akan langsung di ending atau mencoba untuk nge-revive? Dicoba untuk di-revive dulu, sudah bangun dan itu dia dari Baby dan Visi berhasil untuk mendapatkan 2 orang dari Louvre. Wow, menarik banget ya karena kalau kita lihat keadaannya gimana para pemain dari Lynx sendiri udah 2 orang penok terlebih dahulu, namun mereka bisa bangkit dan sekarang Boss Nightmare bakal ketemu dengan First Rider. Kalau misalkan Boss Nightmare rata di sini, ini bakal ngasih peluang yang cukup besar bagi The Prime mungkin untuk bisa jadi peringkat klasmen. Nah ini dia, sudah langsung dipulangkan aja. Tersisa 2 orang, HD-nya bakal mencoba untuk back off aja dulu bang. Bener banget karena kita lihat posisi HD sendiri di situ mungkin tadi nggak ada senjata. Riza sendiri di sini ada 1 senjata air tapi kurang begitu menguntungkan untuk pertempuran jarak dekat. Kalau posisinya ketahuan dan dia disamperin sama beberapa member First Rider sekaligus bakalan buruk ya. Ini I'm God sendiri udah nggak bisa diselamatin, jadi ini bakal pick banget 2 untuk 4 antara First Rider dan juga Boss Nightmare, tapi bakal diambil kesempatannya sama Riza, ditembak begitu aja tapi belum ada peluangnya Mugo. Tapi langsung knock. Oh my god, nice one. Ekspektasi visi dari Riza. Iya, Riza luar biasa sekali. Yes, dan Linik si bosnya juga harus dipulangkan di posisi awal di round kelima kita. Bener banget, setelah tadi mereka habis berhadapan dengan Louvre kalau gue gak salah, ternyata ada pihak ketiga RBR langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Clean sheet 4-0 untuk RBR dan di sini kita lihat bos tersisa 2 orang. Tapi nggak masalah, dalam artian di friendly match ini selama lu bisa masuk ke 3 besar, lu akan aman karena di 3 besar dapat poin placement yang besar banget. Dan kita harus ingat Boss Nightmare adalah tim yang cukup konsisten untuk bisa masuk ke 3 besar, tapi keadaannya kurang begitu bagus untuk mereka karena tersisa 2 orang doang. Apakah mereka bisa memanfaatkan hal itu? Sorry, kita HD-nya di sini berhasil untuk mendapatkan Pecimen menggunakan spas. Tersurprise aja sepertinya, dan kita bakal lihat di sisi lain The Prime-nya bakal berhadapan dengan tim Onyx dan ini dia dari Dix-nya mencoba untuk memanfaatkan patahan dan itu dia bakal langsung ditembak aja menggunakan plasmanya, berhasil untuk mengknockdown 1 orang dari Onyx. Tapi di situ Limzi juga terknockdown, sementara kita lihat OG coba untuk melakukan flanking. Apakah flanking ini berhasil? Karena berhasil atau enggaknya flanking dari OG bakal cukup nentuin nasib bagi para pemain The Prime. Tapi menariknya, ini menarik banget karena 2 tim yang
berhasil masuk ke 3 besar secara konsisten 3 kali berturut-turut, dua-duanya kehilangan 2 member di awal. Oh iya, The Prem sama Boss Boss Nightmare. Nightmare. Yes. Dan kayaknya OG-nya bakal langsung backup aja sih. Dan disknya juga nggak bisa ketolong. Dan itu dia berhasil untuk didapati oleh Wiza. Tersisa 1 orang aja menjadi lone survivor kini dari The Prem. Dan unik ya, ini di awal bener-bener berarti The Prem ditabrak banget. Ya, karena memang tadi El Haya juga ada sempat mention di ronde keempat sama ronde kelima ini kira-kira udah kelihatan ada tim-tim yang mungkin sulit untuk mengejar perolehan poin dari 2 tim teratas. Benar. Makanya mungkin mereka memutuskan untuk coba untuk nyari The Prime di awal, coba untuk nge-shutdown mereka. Setidaknya andaikan pun mereka juara, tapi mereka gak bakal juara dengan semudah itu mungkin ya. Dan kita lihat di sini di satu sisi Evo sendiri bakal berhadapan dengan Aura udah di danger zone. Seharusnya Sam 13 bakalan masuk, tapi Sam 13 itu lebih berbahaya dari danger zone itu sendiri. Bahkan dia berhasil melempar bom ke atas dan tentu saja Aura Esport diratakan oleh Sam 13 ya. Evos Esport sorry. Yes, dan aku notice dari Mr. 05 granat yang itu loh berhasil menumbangkan dan memulangkan Aura Esport di posisi ke-10. Di sisi lain juga tadi udah di posisi ke-11. Dan ini tusunnya pertama setelah round 1 2 3 mereka konsisten memasuki ke top 3. Sekarang harus tusun di posisi ke-11. Bener banget. Jadi ini bakal sulit ya sebenarnya bagi Aura karena kita mengingat mereka harus ngejar poin cukup jauh ya kan. Bener. Apalagi di atas itu ada Boss Nightmare, ada juga The Prime, dan begitu juga dengan Evo sih sebenarnya. Karena Evo sendiri udah beberapa kali ditusunin sama The Prime. Bener. Dan sekarang mereka dapat start yang lebih bagus. Setidaknya ada 4 kill bagi Evos. Mereka sisa bertiga dibandingkan dengan The Prime dan juga Boss Nightmare yang masih belum dapetin kill seingat gua, dan membernya itu lebih sedikit dari 2 orang. Yes, sudah kalah jumlah dan menurut kita ya, EVOS di sini bakal comeback. Evos punya kesempatan untuk comeback, bener banget. Itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Kita harus ingat, Evos itu adalah tim yang dalam situasi seperti ini mereka itu bisa comeback, dapetin buya, dapetin kill banyak. Apalagi kalau kita perhatiin polanya, di mana di awal-awal Evos biasanya ketemu The Prime, sekarang mereka gak ketemu The Prime. Ada satu titik mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Evos untuk dapetin poin. Sekalipun menurut gua bakal sangat sulit banget untuk ngejar poin yang ada di puncak 3 besar dari friendly match Buya Day sekarang ya. Yes, dimana tadi di round ketiga aja The Prem sudah mengantongi 138 something poin, which is mereka udah masuk di poin 100, dimana juga tadi di posisi kedua tuh masih sekitar 80 poin. Bener dan banget. Ini dia ada RRQ Hades. Kepalanya itu apa ya? Kepalanya itu mirip sesuatu yang jadi sarapan gue setiap hari. Oh my god. Kan gue tumbuhan itu kan makanya pupuk. Bener. Pupuk kompos kan, pupuk kompos dari ini. Jadi ini makanan terbaik dari tumbuhan. Makanan dengan kualitas terbaik ya yang bisa disediakan manusia bagi tumbuhan sepertinya. Terima kasih manusia ya kan. Dan kita bakal kembali ke dalam game. Dan ini kemungkinan dari glitchnya bakal keculik. Dia bakal jadi glitch di atas air sepertinya. Dan ya itu dia. setidaknya mungkin ya dia pikir kalau misalkan gue pun harus berpulang, gue berpulang dalam keadaan yang tidak kering lah. Iya. Dalam keadaan yang basah. Iya, rasa haus sudah terpenuhi gitu, udah terpuaskan gitu mungkin ya kan. Dan kita lihat di sini Chanzu ya, yang bakal dikepung Chanzu bener-bener kayaknya dicari banget sama tim Olympus. Dan di sini Chanzu sudah ketahuan nggak bisa berbuat banyak. Udah sih bakal langsung kembali ke lobby. Oh karena masih ada beberapa player dari RRQ. Benar banget. Salah satunya yang ada di pinggir air tadi ya kan. Karena memang biasanya tuh kalau nggak ada tempat untuk membuang seperti WC atau toilet, biasanya di sungai. Buangnya tadi pas banget kan yang dipakai sama Pecimen. Dan sebenarnya ada sedikit taunting dari tim Onyx tadi ya. Sudah ada emot-emot juga. Ada emot-emot ya. Emang menariknya gitu sih. Kayak
dari Tapi tim-tim. tapi aku bisa notice emot paling keren, paling mahal pakai Akadrako. Akadrako ya, Level 7. level Ya, 7. level 7. Lu udah punya belum? Sudah dong. Udah punya level 7? Udah dong. Iya, jadi buat kalian yang belum punya, aku doain semoga kalian punya sebelum eventnya habis. Sebelum eventnya habis ya. Iya, kalau eventnya habis, udah nangis aja di pojokan. Kalau tadi El Haya sekitar 1.500 something ngabisin diamondnya. Kalau lu ngabisin diamond berapa? 10.000 aja. 10.000 aja. Iya. Wah, Sedikit hoki untuk gacanya, tapi lumayan menguras kantong untuk naikin upgrade ya. Karena menurut aku itu momen aja, belum tentu bakal akan ada di shop. Jadi buat kalian yang belum naikin level, naikinlah ya, nabung dari Naikinlah. sekarang. Iya, naikinlah sebelum naikin itu sudah tidak bisa lagi benar. karena eventnya berakhir ya. Iya, jangan ada penyesalan di antara kita. Jangan Penyesalan di awal emang gak enak banget. Iya, kalau di awal itu datang namanya pendaftaran ya. Kalau Pendaftaran. penyesalan biasanya di akhir. Iya. Gila sih, gue sebenarnya itu adalah orang, mungkin karena gue tumbuhan kali ya, gue tuh demen sama jok-jok yang sebenarnya buat orang itu cringe, tapi buat gue itu cringe juga sih. Jadi sebenarnya gue suka sesuatu yang cringe sih. Gue kadang tuh suka ngeliatin ada orang, ada di luar negeri tuh ada satu orang namanya Vedius, dia profesional Iya. caster juga, dan dia itu profesional untuk membuat konten cringe yang positif. Gitu ya. Iya. Salah satu contohnya gimana? Enggak, dia itu lebih ini bakal ngebahas game lain, jadi mungkin bakal gue karena emang pembahasannya dia tentang game, tapi kita daripada bahas game lain kita bakal lihat Wah. standing point ronde keempat. Seperti yang lu udah mention ya, The Yes. Prime jauh banget, makin jauh bahkan. Makin jauh. Di ronde ketiga tadi beda poinnya antara peringkat 2 itu sekitar 40 something, dan sekarang The Prime udah punya 127 poin meninggalkan 5 poin, sorry. Yes. Lebih jauh daripada Boss Nightmare, dan itu kalau misalkan The Prime dapat 0 poin, Boss Nightmare dapat 50 poin, dia pun belum bisa ngejar poinnya The Prime. Bener. Holy moly. Tapi kita bisa notice lagi, masih ada RRQ Hades di sini dan masih ada 2 round, dimana ini nanti round kelima dan terakhir kemungkinan. Oke, kita bakal lihat Oke, dulu peperangan yang dulu ada. mungkin dari Bigetron. Evos dan Bigetron. Yes. Bigetron udah kehilangan satu membernya, Anca. Mungkin dia belum berancang-ancang sebelum perang ya kan. Yes. Dia keculik duluan. Dan seperti dari Regar nggak bisa untuk ditolong mengingat posisinya juga jauh. Di sini Sam 13 berhasil untuk mendapatkan poin. Bener banget. Dan posisi dari Evos sendiri emang udah dapetin 6 kill. Masih kehilangan satu member, tapi kalau kita lihat standing ya, tadi Yes. lu udah sempat mention ada RRQ, ada tim-tim lain, tapi mereka tuh bahkan poinnya nggak 60. Kalau misalkan mereka buyah 2 kali, mereka dapat 100, dan mungkin ya mereka dapat 10 kill baru mungkin bisa ngejar poinnya The Prime. Itu benar-benar epic comeback. Dan itu ya epic, bakal jadi epic comeback banget, dengan catatan The Prime-nya di shutdown, karena di sini dari point kill sistem comebacknya itu sulit banget, lo benar-benar harus masuk 3 besar, dengan catatan The Prime-nya di shutdown, gak bisa masuk 3 besar, gak bisa dapat kill, dan tim ada satu tim yang tadi 50 poin something itu dapat 10 kill ya kan, dan mereka harus dapetin buyah 2 kali, dan itu adalah kondisi yang sangat berat menurut gua, tapi bukan berarti gak bisa dieksekusi. Tapi kita lihat tim manakah yang bakal bisa mengeksekusi hal tersebut. Kita harus ingat ini adalah ronde kelima, berarti tim yang pengen ngejar posisinya The Prime harus eksekusi plan itu dari sekarang. Dan kita lihat lagi-lagi pertarungan antara Evos dan juga Bigetron. Yes. Berarti Dimana kalau kita bisa lihat, EVOS di sini benar-benar performanya lagi up ya, seperti mobil tua yang lama panasnya. mobil tua, oke, gue paham maksud lo. 4 ronde mereka belum cukup baik ya kan, tapi Belum sekarang panas. belum panas. Benar. Sekarang dengan 3 member mereka udah berhasil dapetin 3 6. kill, 6 kill sorry, 6 poin. dan punya potensi masih bisa untuk dapetin buya. Nah, hal yang harus diperhatikan dari Evos di sini adalah mereka harus terobos masuk ke dalam zona, dan mereka udah melakukan itu dengan cukup bagus pakai mobil. Kita lihat di sini glue wall yang dimiliki oleh para Manifold dan juga medkitnya dan cukup enak. Cukup. Bakalan bagus, bahkan ya Street punya 10 glue wall. Wah. Ini bakal
cukup enak untuk nembusin compound, dan udah ada Onyx Olympus yang mungkin jalurnya bakal dipotong sama EVOS atau enggak, karena Onyx Olympusnya udah masuk ke dalam compound terlebih dahulu yang ada di dalam zona. Oke, dan kita bakal lihat EVOS di sini bakal mencoba untuk mengobrak-abrik posisi dari tim Onyx. Konten gerebek rumah ya. Oke, dan dari Street di sini mencoba untuk vision. Di sisi lain ada Jars mencoba untuk nge-spray tadi, dan Tayonya berhasil untuk mendapatkan Street menggunakan granat. Di granat lagi seperti sama Tayo. Hati-hati, masih dicoba untuk Oh my god, di luar ekspektasi. EVOS-nya dipulangkan di posisi ke-8. Bahkan Olympus-nya berhasil untuk mengantongi 8 poin kill. Akan berhadapan lagi kah dengan tim lain yang tadi lewat menggunakan mobil? Benar-benar luar biasa banget ya. Tadi lu lihat posisi dari Tayo ya kan, dia itu ada di blank lewat menggunakan mobil. Benar-benar luar biasa banget ya. Tadi lu lihat posisi dari Tayo ya kan, dia itu ada di blank point yang sulit dijangkau oleh pemain EVOS dan melempar granat dan selesai. Ya, pas banget ya. Granatnya tuh timingnya pas banget. Langsung nge-wipe out EVOS Esports begitu aja. Di sisi lain juga First Rider Bravo-nya juga harus dipuaskan di posisi ke-7. Tersisa 6 tim aja. Masih zona keempat. Dan oh my god, udah crowded banget di dalam zonanya. Kita bisa lihat ada 4 tim yang sudah masuk ke dalam circle aman. Dan di sisi lain masih ada beberapa tim yang bakal mencoba untuk masuk ke circle-nya. Tapi hati-hati, mengingat karena di dalam zonanya sudah sangat crowded, kemungkinan ini pasti sangat susah banget untuk tim-tim yang berada di luar zona untuk coba untuk masuk ke circle aman. Yes, dan salah satu tim itu adalah Boss Nightmare yang tersisa sendiri. Di sini The Prime udah gak mungkin dapat tambahan pundi-pundi poin dari placement setidaknya, dan Boss Nightmare masih punya peluang itu. Tapi seperti yang tadi udah dimention sama Baby Bun, gimana crowdednya di dalam zona dan sulit seharusnya bagi Boss Nightmare untuk masuk, tapi dia masuk juga kayaknya. Oh my god, dan ini dia Boss Nightmare ya dipulangkan ternyata di posisi ke-6. Dan menurut aku itu sangat susah untuk membalap karena posisi juga masih posisi kedua. Di sisi lain juga kita bisa lihat di sekitar Wolf ada Black ya mencoba untuk jump shoot tapi harus terkena knockdown. Risa Why Not sendirian mencoba untuk merevive, dan itu dia Helsion yang nggak bisa untuk ditolong. Satu melawan tim-tim yang ada. RRQ Hades juga harus dipulangkan, Aero Wolf-nya juga dipulangkan. Tersisa 3 tim aja, 10 orang yang masih ada. Onyx Olympus di sini udah koleksi 9 kill, dan RBR seharusnya juga koleksi cukup banyak kill, plus posisi mereka di sini harusnya cukup enak untuk masuk ke dalam zona karena Olympus harus berhadapan dengan BTR kalau mereka mau masuk ke dalam zona. Di sini harusnya ada posisi yang enak bagi RBR untuk nge-secure, dan kita lihat perang 3 arah ini harusnya dipegang sama RBR karena mereka bisa dengan enak nembakin Olympus dan juga BTR dari jarak jauh. Iya benar, apalagi di sini posisi dari RBR mereka berada di area patahan, dan ini dia kita bakal lihat BTR Ikam bakal mencoba langsung nge-ending kah? Enggak. Dia bakal revive temennya seharusnya karena lu lihat di situ para main Olympus nahan, tapi RBR di situ seperti gak tersentuh dan enak banget nembakin para pemain Olympus. Dan mungkin juga BTR, lu lihat di situ Tayo udah ke knockdown. Dan ini dia ada juga yang dan Ikam yang bakal mencoba untuk ini bingung banget karena ketiga tim ini masing-masingnya mencoba untuk mengeluarkan suara tembakan. Bener dan banget. Ikamnya bakal mencoba masuk ke dalam zona. Bigetronnya dipulangkan di posisi ketiga. Tersisa 2 tim. Olympus versus RBR. Kita lihat siapa yang bakal dapetin Buya, dan ternyata RBR berhasil mendapatkan Buya dengan 13 kill di ronde kelima. Wow, what a play dari Red Bull Rebellion dipimpin langsung oleh sang coach Mr. Budin MS. Di sini Budin menjadi save the day bagi timnya.